Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading bareng teman-teman. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, doa saya sukses ke depannya teman-teman ya. Dan yang pasti selalu sehat. Oke, kali ini saya akan update berita dari Shiba teman-teman ya. Akhir-akhir ini dia turun terus. Nah, dan saya mulai mencurigai sesuatu terjadi dengan Shiba. Tetapi ada hal positif juga yang patut kita review dan patut kita tahu teman-teman ya. Karena setahu saya holder Shiba itu full ya, full dan banyak. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, candlestick Shiba saat ini lagi hancur berantakan teman-teman ya. Kemarin jadi gini teman-teman ya, saya potong sedikit. Jadi paus ini, paus sekarang itu mulai gimana gitu ya. Kenaikan sedikit langsung mereka dump. Naik sedikit mereka langsung dump. Naik sedikit langsung di dump. Nah, kali ini teman-teman ya, Shiba mengalami kenaikan sekitar 1,78% ya. Tapi kita jangan terfokus pada harga hari ini teman-teman ya. Kalau kita terfokus di harga harian, kita akan termakan jebakan paus. Oke, itu pesan saya buat teman-teman. Itulah kenapa inilah strategi saya untuk ngehold teman-teman ya. Saya sering ngehold karena saya membaca itu permainan dari paus. Paus sekarang itu beda dengan kemarin-kemarin. Yang paus dulu itu dia serok untuk ngehold sekitar 1 sampai 2 bulan itu paling lama teman-teman ya. Tapi di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, kita patut berhati-hati dengan kenaikan sedikit ya. Jadi bisa saja saya bilang kasarnya gini ya. Kalau kita mau main scalping di Shiba, kayaknya ini bagus ya. Bukan berarti jangan hold, enggak teman-teman. Maksud saya gini. Jadi kita coba pisahkan dua aset ya. Dua tipe bukan dua aset. Jadi kita beli Shiba, kita pisahkan juga yang untuk scalping untuk kita scalping itu berapa persen, yang untuk kita hold berapa persen teman-teman. Karena apa? Kita harus ikut pergerakannya paus. Karena paus akhir-akhir ini ketika naik sedikit dia akan dump lagi teman-teman. Contohnya ini ya, atau contohnya kemarin. Kemarin Shiba berada di harga 32, saya ambil ekornya aja ya, buntutnya aja saya ambil ya. Kemarin Shiba berada di 32 ya. 32, berapa gitu ya, 32 berapa gitu. Nah, ketika dia naik 2% di kemarin teman-teman, dia langsung didam dan akhirnya sekarang dia di 29. Nah, ini kalau saya lihat dari candlestick ini, dia akan naik lagi sekitar 4 atau 5% atau bahkan 10% dan dia akan didam lagi. Nah, itu prediksi saya untuk permainan paus ini, karena kalau saya lihat di market di Wellstat ini, si paus ini bermain-main terus gitu loh. Jadi kita harus imbangi dengan membagi aset kita ya untuk mau scalping. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang juga akan semakin bagus teman-teman ya. Untuk semakin bagus ini saya akan menghapus cara-cara teman-teman semua ya, teknik teman-teman semua yang mau pengen ada hariannya lah ya. Ini kayaknya permainan paus ini kita bisa ikuti, tapi scalping harian teman-teman ya. Semoga akan worth it ya, semoga akan berjalan. Jadi kalau teman-teman punya 1 juta ya, 1 juta rupiah, ini contoh. Teman-teman beli, atau kita contohkan dolar ya. Teman-teman beli $100 Shiba, ini contoh. Ya, $50-nya ya. Kita pakai scalping teman-teman ya, pakai jual beli. Yang $50-nya teman-teman tetap hold ya di Shiba. Oke, ini tekniknya paus teman-teman kalau saya lihat. Nah, kenapa dia melakukan ini teman-teman ya? Terlepas dari itu juga karena banyak terjadi pembelian besar-besaran di Bitcoin teman-teman ya, karena Bitcoin lagi stuck dan lagi dump juga ya. Jadi kita bisa mengambil info dari berbagai wacana lah teman-teman, kira-kira seperti itu. Belum lagi konflik. Jadi konflik di Kazakhstan kalau saya nggak salah itu berdampak pada Bitcoin ya teman-teman ya. Itu berdampak pada Bitcoin dan berdampak juga otomatis ke altcoin dan ke koin-koin micin ini, ke memecoin, ke shitcoin, itu semua berdampak teman-teman. Nah, sekarang saya akan lanjut teman-teman. Kenapa saya bilang kalian harus membagi aset ini supaya kita bisa dapat profit harian, oke? Terutama buat teman-teman yang mau scalping. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan lihat proyeknya si Shiba ini di bulan Februari dia akan mengadakan proyek yang besar ya. Proyek yang besar. Jadi jangan teman-teman ketinggalan dengan ini ya. Jadi itu kenapa saya bilang 50%-nya harus hold ya. Oke, lanjut kita lihat beritanya teman-teman.
Oke, ini langsung dari Watcher Guru teman-teman ya. Shiba Inu rencana roadmap-nya ya atau peta jalannya ini untuk membakar koin ini di Valentine tahun 2020 ini sudah keluar roadmap-nya. Dan roadmap-nya ini menurut saya belum terlalu, walaupun YouTuber lain sudah mengatakan ini akan menjadi gini-gini, tapi saya mau katakan ke teman-teman semua, ini tetap kita berhati-hati ya. Kita berhati-hati bukan berhati-hati dalam hal negatif. Maksudnya gini, jangan terlalu berharap di pembakaran ini. Karena menurut saya pembakaran ini bukan langsung dari Shibanya ya. Ini menurut saya langsung, ini baru dari company yang bekerja sama dengan Shiba, yaitu si Stephen Cooper. Oke, kita langsung baca ya. Hiburan lebih besar Stephen Cooper telah merilis rencana burn token ya atau pembakaran Shiba Inu pada acara khusus hari Valentine. Situs streaming musik mengumumkan akan merilis kampanye di edisi terbatas Shiba Lovers merchandise dengan pakaian bertema Shiba. Jadi mereka ya, saya kasih simple di sini. Jadi teman-teman jangan termakan juga ya. Itu kenapa saya bilang ke teman-teman harus bagi satu aset itu. Shiba ini kalian harus pakai skema yang saya ajarkan tadi. Ini hanya saran saya teman-teman ya, tapi tetap kembali ke teman-teman semua. Ini hanya saran. Ini yang saya pakai sekarang gitu loh. Karena melihat pasar yang lagi goyang ya. Oke. Jadi si Stephen Cooper ini dia salah satu CEO dari dari salah satu CEO dari perusahaan entertain lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia menjual kayak merchandise gitu. Nah, dengan hasil 80% teman-teman ya. CEO Bigger Entertain Stephen Cooper mengonfirmasi bahwa 80% dari semua penjualan dari merchandise ya pada tanggal 14 nanti, 14 Februari ya, dari 14 Januari sampai 14 Februari ini 80% itu akan dibakar semua teman-teman ya, akan dibakar. Nah, menurut saya ini akan ada dua perspektif ya. Bisa-bisa dia naik ya, bisa-bisa dia penjualannya meledak dan bisa-bisa tidak ya teman-teman ya, bisa-bisa tidak. Jadi ini bukan dari Shiba langsung menurut saya, karena ini hanya dari perusahaan itu. Jadi saya nggak mau kasih kalian tuh berita-berita yang ayo gini-gini akan ada pembakaran. Ini berita yang real teman-teman ya. Oke, bagian terbaiknya ada 80% dari hasil semua pembelian Shiba Lovers akan digunakan untuk membakar Shiba. Oke, untuk membakar Shiba ini, tapi ini masih swasta lah. Kita bisa bilang gitu. Belum dari negerinya ya. Ini contoh ya. Itu baru dari perusahaan yang bekerja sama dengan Shiba, belum dari Shibanya langsung gitu loh. Nah, jika ya yang patut diwaspadai, jika pembakaran ini dilakukan oleh Shiba, kita patut serok teman-teman ya. Kita patut serok. Untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek. Tapi ini cuma dari perusahaannya Stephen Cooper ya, cuma dari perusahaannya. Nah, bagus kalau produknya ini terjual banyak sekali, otomatis bisa membakar Shiba banyak. Tapi rata-rata pembakaran dari Stephen Cooper ini tidak terlalu banyak. Tapi tetap bersyukur teman-teman. Karena apa? Minimal supply Shiba itu berkurang teman-teman. Tidak hanya itu teman-teman ya. 4 set edisi terbatas atau limited edition ya turun selama kampanye merchandise Shiba Lovers kami. Satu yang baru setiap minggu. Berikut adalah cuplikan set pertama yang akan dirilis pada 14 Januari. Jadi eventnya 14 Januari sampai Valentine ya teman-teman ya. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, si Stephen Cooper ini juga membuat merchandise olahraga kayaknya. Selain merchandise hari Valentine, Bigger Entertain juga akan merilis merchandise sepak bola bertema Shiba Inu. Oke, it's okay lah teman-teman ya. Nah, yang patut saya garis bawahi di sini, jangan gegabah teman-teman ya, jangan gegabah. Karena kita tetap lihat pergerakan paus. Nah, keraguan saya bukan keraguan sih, saya merasa kalahnya Shiba di sini cuma itu sih, pausnya ya, banyak paus yang suka masuk ya, itu bikin kita nyangkut, bikin apa. Tapi untuk jangka panjang Shiba ini sangat worth it teman-teman ya, sangat nggak usah diragukan lagi menurut saya. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, nanti ketika Shiba mengalami kenaikan ya di atas 10%, kita take profit dulu teman-teman. Kita take profit dulu ya. Kita take profit dulu. Ini saran saya. Mau ikut enggak gitu loh teman-teman ya. Tetap Dior. Tapi kalau Shiba mengalami penurunan ya kalau contoh ya sampai besok kalau Shiba nggak jebol tadi harga Shiba bentar ya. Kita cek lagi. Nah, di sini harga Shiba kan 29698 teman-teman ya. 29698. Besok kalau dia tidak sampai ke 32 ya. Kalau dia nggak sampai ke 32,
kita tahan aja dulu teman-teman ya. Kita jangan melakukan pembelian yang gimana gitu. Tapi kalau sampai besok malam teman-teman, prediksi saya kalau harganya naik, ini bisa bahaya. Ini bisa akan ada kenaikan sampai 10%. Nah, ketika kenaikan 10%, kita take profit. Kita take profit. Tapi ingat ya, skemanya sama ya. Skemanya sama teman-teman. 50-50 gitu loh ya. Jadi kamu punya Shiba $100, ketika naik 10% nanti kamu take profit $50 itu teman-teman ya. Yang sisanya kamu hold gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena kita tetap waspada dengan permainan paus ini teman-teman. Oke, kira-kira pesan saya buat teman-teman seperti ini ya, tetap dior, tetap apapun yang saya omongkan ini teman-teman hanya saran. Teman-teman mau ikut silakan, tidak. Oke. Itu saja teman-teman, nanti kalau ada berita lagi yang lebih update dari Shiba dan sangat-sangat potensi prospek, saya akan share juga ke teman-teman. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat siang.